Udah nyala. Jalan Bapak saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sekali untuk malam hari ini kami bisa melanjutkan misi di mana pencarian rumah asli Eyang Silupatara ya Mas Redi ya. Jadi kemarin malam kita langsung menindaklanjuti apa yang digambarkan oleh Eyang Silupatara ke Mas Imam Riyadi tentang sosok orang atau manusia yang sekarang memegang rumah daripada Eyang Silupatara. Dan kami sudah mengobservasi semuanya, tanya-tanya ke warga sekitar, ternyata orang itu di kampungnya itu sudah dituakan ya Mas Imam ya, dan sudah ya sedikit kayak itu membuka para praktek ya Mas Imam ya. Ya bisa Monggo, dibilang gimana? ini seorang paranormal Mas. Iya. Jadi begini teman-teman ya, alhamdulillah kita sudah mengantongi identitas beliau. Ternyata beliau namanya di sini dikenal dengan nama Mbah Holik. Jadi kebetulan sekali teman-teman, ketika saya menemui warga di sini dan ternyata warga sini ada yang mempunyai foto bersama beliau. Betul. Dan ditunjukkan dan memang itu orangnya. Betul Lalu sekali. beliau mengatakan bahwa itu ada namanya adalah Mbah Holik dan memang ciri-cirinya sama persis dengan apa yang diberitahukan oleh Eyang Silupatara kepada saya melalui mata batin. Dan ternyata orang itu ya cukup terkenal di sini karena semua warga di sini mengenal beliau. Beliau namanya Mbah Holik. Dan kenapa banyak juga warga dari luar kota yang datang menemui Mbah Holik untuk meminta bantuan ya Mas Imam ya. Begitu. Nah, kenapa kita membawa Feni ke sini? Mungkin kita akan sedikit membuat sandiwara, teman-teman ya. Kita akan menyuruh Feni untuk sebagai pasien untuk meminta tolong kepada Mbah Holik. Karena apa? Tentunya saja kalau kita bertemu atau menemui seorang yang tahu, ya takutnya mungkin beliau Mbah Holik ini tahu tujuan kita, takutnya kita menjadi apa ya Mas Eko, menjadi kegaduhan. Betul. Makanya kita akan bikin sandiwara menyuruh Feni untuk menjadi pasien. Mungkin lebih lanjutnya Mas Eko, kita briefing dulu Mbak Feni ini untuk gimana cara masuk ke rumahnya. Ya intinya seperti ini Fen. Tadi kan kita sudah di jalan kan, kita sudah membicarakan semuanya bahwasanya nanti Feni itu pura-pura menjadi salah satu pasien dari Mbah Holik. Nah, Feni ini bilang saja bahwasanya Feni ini butuh pertolongan kalau suamimu, seolah-olah itu Feni punya suami ya Mas Imam ya, gitu aja ya. Seolah-olah kamu ingin suamimu itu kembali, bahwasanya kamu bilang saja suamiku direbut orang atau gimana ya Mas Imam ya. Nah, yang tadi kita sudah bicarakan, ya. Jangan sampai lupa. Dan Feni itu jangan sampai lupa tanya mengenai dengan cara apa ya Mbah Holik agar bisa suamiku itu kembali lagi. Siapa tahu nanti beliau mengeluarkan apa yang Eyang Silupatara punya itu dulu. Intinya Feni bagaimana caranya kita yakin bahwa Mbah Holik itu yang memiliki keris dari Eyang Silupatara. Ya Fen ya. Memang sudah diyakini lah memang ya 100% untuk kita ya. Gimana? Wajah. Tanggapan Feni gimana? Ini masih ragu-ragu ini Feni ini Fen. Ya mungkin takut. Coba. Enggak loh, kalau kan tadi apa Mas Riyadi bilang kayak paranormal ya. Kalau misalkan dia bisa apa namanya? Tukun cabul, kamu bilang tukun cabul. Mungkin ada kelemahan yang tidak. Gini Fen, kamu jangan takut. Nanti kamera tetap standby. Ya. Nah kita cari tempat yang aman, yang nggak kelihatan. Nanti kamu masuk, kita pantau dari jauh. Kalau misalkan macam-macam ke Feni, ya kita langsung bertindak dong ya Mas ya. Nggak mungkin kita membiarkan gitu.
Ya biasanya sih kalau orang sudah terkenal melakukan praktek-praktek itu, kalau sudah dipercayai orang berarti orang itu baik. Baik ya. Cuma kan ini masalahnya dia mendapatkan keris atau rumah eyang itu dengan cara baik atau sebaliknya. Ya, gitu. Kita antisipasi menyuruh Mbak Feni ini untuk biar tidak ada kegaduhan saja. Oke. Sama Ya. orang yang ya bukan menyombongkan diri ya, Betul. sama orang yang tahu dengan hal-hal seperti itu. Takutnya kalau kita yang langsung menuju ke situ kan takut terbaca atau apa ya Mas Imam ya. Makanya kita ajak Feni. Yang penting Feni jangan ragu-ragu ya. Udah, maksudnya udah tahu ya tugas Feni ini apa? Udah ya. Ya sudah, Mas Eko, kita sudah tahu ciri rumahnya yang Ya. warnanya kuning, Ya. warna kuning di sebelah sana. Ya. Dibantu oleh seorang Oke. warga yang tidak mau ikut membuat video. Yaudah. Oke teman-teman, nanti kita Lumayan agak jauh, ya matikan, kita nyalakan kamera kembali. Mas. Ini kan kita senter kan nggak nyala. Nanti kalau Feni mendekat kita baru Feni sudah masuk kita baru mendekat. Dari sini dulu aja. Seandainya dia Sudah. Tiarap mas. Turun. seandainya dia tahu pun kita tahunya yang antar Mas. Masih muda ya. Ya Masih muda mas. ditunjukkan di foto memang masih muda. Oh. Ya namanya orang pintar ya pasti dipanggilnya di mana-mana Mbak. Sini mas. Sini mas. Ini Feni lupa nggak rekamannya dinyalain. Kan kita Ya sih nggak lupa lah, itu kan hal penting pasti. nggak kelihatan orangnya kok. Tidak geser, takutnya dia ngeliat Mas. Nah itu. Sudah dinyalain berarti. Biar jelas suaranya. Jadi gini Mbak, kan kemarin ada warga ya yang katanya minta bantuan ke Mbak ke sini. Nah, Feni dengar, Feni juga mau minta tolong ke Istrinya Mbak. apa ya? Bisa nggak kira-kira gitu Mbak? Istrinya bukan. Udah bantuan apa sih, Cayu? Gini Mbak, kan Tuh, iya. Feni punya suami ya. Iya. Tapi suami Feni itu dibawa perempuan lain. Terus Kira-kira Mbak bisa bantu nggak kayak gitu? nama tanggal lahir, alamat tanggal lahirnya berapa, tanggal berapa ya? Oke. Kalau tanggal lahir itu 17 September. 17 September. Iya Mbak. Nama suaminya siapa? Dani. Dari. Iya, udah tahu Mbak sebenarnya. Ya jadi gimana Mbak? Mbak sebenarnya jujur aja Mbak. Mbak sebenarnya belum punya istri. Punya suami. Tidak punya suami. Ya. Maksud saya nggak belum punya suami. Itu Jujur aja Mbak, mau marah nggak? Udah tahu. telepon itu. Jujur aja nggak apa-apa sama saya Mbak. Maksud tujuan kesini itu tujuannya apa? Jujur aja nggak apa-apa kok. Udah tahu aku Mbak.
Aku nggak marah enggak. Jangan apa-apa. Ternyata Mbak itu belum punya suami. Gimana, Fen? Ketahuan. Iya berarti benar Mbah bisa itu ya. Iya, jadi aja ya Ya kalau Feni bisa nggak tahu lah. serius Jujur tanya aja nggak apa-apa mau marah. Maksud tujuannya harus ini itu. dia tuh tahu Mau minta kalau bantuan apa? tujuan Feni itu Jujur nggak aja. itu loh. Nah, itu siapa itu? Ya Itu jadi sebenarnya saya tuh Nggak tahu. disuruh sama Kok tua kakak sekali saya. istrinya? Ya nggak tahu lah. Siapa namanya? Ibunya apa mertuanya? Mas Eko Mbak. Apa kamu keluar? Maksudnya dia tahu Suruh sini aja nggak apa-apa. Feni ngomong kakak saya. Iya nggak apa-apa. Nggak tahu. Minta tolong nyari Iya. bantuan. Ya Ya udah Mbak. Terus bentar saya tak telepon dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, Mbak itu jawab tanya-tanya nama sama tanggal lahir Feni sebutin lah. Terus Mbak itu nggak percaya malah tujuan Mbak itu jujur aja. Nah, terus Mas, berarti dia tahu kita di situ. Tahu kalau Feni Apa? itu niatnya bukan itu. Oh, Nah, terus jawabnya- nggak sendirian gitu. jawabnya gimana? ya Feni bilang lah, Feni disuruh kakak kayak gitulah. Terlalu polos. Ikut, Enggak. maksudnya ikut ke sini, maksudnya orang. Enggak, Feni tadi bilang mau telepon dulu gitu loh. Yaudah, kita sudah terlanjur. Mau gimana lagi? Menurut Feni ini orangnya gimana? Baik. Masih baik sih. Oh baik. Yaudah, Untuk itu samperin Mas Eko. ya samperin Untuk aja. terkenal dia orang pinter, gimana pula? Gimana teman-teman? Bismillah ya. Misi rencana gagal. Ya niat kita juga baik lah. Ya niat kita juga tidak ingin membuat masalah. Jadi kita mau ketemu langsung saja sama Mbak Holik ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya mungkin lebih baik di dalam. Jalan macam. Makasih. Alhamdulillah. Ayo, Alhamdulillah. Mbak Holik, Iya. punten ya, izin tak video oli apa ora? Monggo. Oh ya alhamdulillah. Sini mas. Sebagai yang tertua di antara kita maksudnya loh. Alhamdulillah. Ini Mbak Holik. Tadi saya sudah dikasih tahu Mbak Feni bahwa sampean ini sebenarnya sudah tahu niatnya, dan apa yang disampaikan oleh Mbak Feni ini dengan juga sudah tahu kalau Mbak Feni ini mengatakan tidak apa adanya, maksudnya ngelomboni nggih. Jadi kula sempurane ngampurane. Ya ngapunten niat mungkin dengan cara yang kurang baik menurut sampean. Kenapa? Nah, jadi seperti ini Mbak Holik. Mungkin langsung saja ya. Monggo. Nah, jadi kedatangan saya ke sini mungkin ada masalah yang memang perlu saya ingin sampaikan kepada Mbak Holik. Monggo. Mungkin dengan kaget atau bagaimana atas kedatangan kami ke sini. Enggak apa-apa. Silakan aja Mas. Jadi seperti ini Mbak Holik. Kedatangan saya kemari ini mau menanyakan suatu hal yang sangat penting bagi kami. Iya. Sangat penting bagi kami karena sahabat kami itu kehilangan sebuah rumah. Iya. Mungkin jenengan sudah maksud Ya. nah, sebuah rumah yang konon itu diambil, entah bagaimana caranya, suatu benda yang berbentuk keris yang berlapis emas. Dan usut punya usut itu jenenganlah yang sekarang memegangnya. Apakah betul apa yang saya katakan? Ya memang betul saya yang berkata. Betul sekali Bapak Wis. Itu sebenarnya sejarahnya dari turun temurun bapak saya.
Gitu. Itu setan. Aku itu urutan yang kelima. Ini mohon maaf ini Mbak Holly. Iya. Ini mohon maaf sekali. Iya. Sebelum kita kesini kan kita sudah bertanya-tanya kepada sekitar. Iya. Bahwasanya panjenengan juga ternyata banyak sering dimintai tolong oleh warga sekitar maupun warga dari luar daerah ini. Apakah benar itu? Dan apakah jenengan itu menggunakan keris yang sampean punya untuk membantu orang-orang yang sering datang ke tempat ini? Ya, emang betul itu. Jujur aja betul. Dari keturunan Romo saya itu yang ngomong dari urutan kelima lah itu. Kelima. Iya. Berarti menurut jenengan yang selama ini membantu apa yang dihajatkan oleh warga itu jenengan dengan perantara keris itu. Betul sekali itu. Saya bagus betul sekali. Apakah benar keris itu berlapis emas? Betul sekali. Nah, ya mungkin Langsung saja Mas. ya sudah begini Mbak Holly. Iya. Jenengan mungkin tahu tidak sejarah keris yang jenengan sekarang pegang itu dari mana asalnya? Ya kalau itu sih dari temurun Romo saya itu. Apakah menceritakan kerisnya itu asal mula itu dari mana? Dari tirakat Atau dia mendapatkan? Iya. Saya tahu saya itu dari tirakat Romo saya itu. Oh gitu. Ya mungkin jadi begini Iya. Mbak Maksud Holik, iya. itu sebenarnya yang keris jenengan pegang itu adalah rumah dari sahabat kami yang bernama Eyang Silup Batara. Jadi keris itu ditinggalkan oleh tuannya beberapa waktu dan keris itu kemungkinan besar ditemukan oleh buyut panjenengan dan dipegang oleh buyut panjenengan dan sekarang turun-temurun berada di tangan jenengan. Saya tahu jenengan adalah orang yang baik. Saya tahu jenengan adalah orang yang sering membantu tentunya. Ya kedatangan ke sini sejujurnya kami ingin meminta atau apa namanya ya, meminta kerelaan hati karena sebenarnya keris itu bukan milik jenengan atau milik leluhur jenengan yang sebenarnya. Itu adalah milik sahabat kami yang menginginkan juga keris itu kembali menjadi rumahnya. Nah, apakah jenengan berkenan kalau keris itu kami minta dengan keikhlasan yang untuk dikembalikan dengan sang pemilik aslinya. Kalaupun jenengan menginginkan sesuatu dan kita mempunyainya, insya Allah kita bisa mengganti, bisa untuk sebagai tukar. Iya, atau seperti itu, namanya. Mas. Sebentar ya. Ya jujur aja sih ya, aku dalam mimpi satu minggu dari wasiat dalam mimpi itu sebenarnya apa sampean ya mesti ya. Mimpi apa itu? Mimpi seperti apa Mas? Mimpinya gini, awan dikasih wasiat. Ya siapapun nanti yang datang ke sini minta keris dikembalikan harus dikasih mahar gitu. Bilang gitu. Dari wasiatnya gitu. Kasih mahar maksudnya seperti gimana? Bisa diperjelas seperti apa? Setahu saya tadi minta mahar Mustika Raga Mulyo sama apa ya nanti Mas 1 on itu. Setahu saya mimpi saya itu. Begini. Gimana? Itu jenengan mendapat wasiat itu dari mimpi. Dari mimpi benar. Dari mimpi. Iya. Siapapun yang mau mengambilnya gitu. Oh, siapapun yang mau mengambilnya. Itu mimpi kedatangan leluhurnya Dari saya itu, dari rumah saya. Berarti itu yang berhak. Begini. Enak, mohon maaf, Romo jenengan masih ada. Sudah. Ya gitulah, siapapun yang nanti datang ke rumah saya, maksud saya itu harus ada itunya. Mustika Raga Mulyo sama kalau ada orang yang menginginkan keris itu,
kasih aja nggak apa-apa. Ya, Dia misalnya punya sampai nggak apa-apa, aku kasih gitu. ya, jadi gini Mbak. Kita sebenarnya sudah menceritakan apa adanya, kejujuran kita ya Mas Imam ya, bahwasanya itu bukan untuk diri saya, melainkan untuk Eyang Sri Batara. Dan untuk syarat yang jenengan iya tadi ucapkan, karena itu syarat dari luhur. Jikalau emas 1 on ya, 1 on kita bisa usahakan ya Mas ya. Tapi untuk Mustika Ragamulya kita belum mendapatkan gambaran apakah itu berbentuk apa. Jenengan tahu tidak? Iya. Masalah Mustika Ragamulya itu asal mulanya dari mana? Mustika Ragamulya. Dia tahu itu. Tahu. Sudah. Kenapa jenengan meminta mustika itu? Untuk ditukarkan dengan Ya itu wasiat romo saya itu lewat mimpi. Siapapun yang mau mengambilnya, syaratnya itu aja, mahar itu aja. ya. Mustika Ragamulya sama emas 1 on. Ya, kami hargai keikhlasan jenengan ya, kayak sepertinya dengan mudah ya. Iya. Dengan tetapi ya ada sedikit keberatan kalau masalah tukar menukar, karena sebenarnya keris itu kan bukan milik panjenengan. Tapi apa boleh buat, kalau jenengan memang sudah diwasiatkan oleh leluhur atau yang disebut jenengan romo, jenengan yang sudah almarhum mendatangi jenengan lewat mimpi, ya mau tidak mau itu adalah wasiat yang memang harus dilaksanakan. Ya mungkin itu bentuk keharusan kami dalam bentuk usaha untuk mendapatkan keris yang harus kami dapatkan, atau memang bukan hak jenengan tapi jenengan diharuskan untuk Wasiat ya, kami hargai itu. Aku cuma menghargai wasiat aja itu. Kalau saya sih ya gini Mbak, insya Allah kita bersungguh-sungguh. Dia beri waktu kami, nanti jika kami sudah mempersiapkan semuanya, saya akan mendatangi panjenengan. Tapi mohon maaf, apa boleh sekiranya kita melihat sebentar saja keris itu, apakah boleh? belum bisa. Belum bisa. Berarti jikalau kita berhasil mendapatkan Mustika Ragamulya dan juga emas 1 on, jenengan bersedia memperlihatkan, bahkan memberikan ke kami? Bersedia. Ya, itu syaratnya itu aja, cuman aku kan sekedar wasiat dari romo. Gini Mas Zabi, jenengan mohon maaf, ada nomor HP? Ada. Yang minta nomor HP Mas? Silakan. Ya nanti kita minta nomor HP nya panjenengan, nanti kita hubungi lewat HP ya. Dia bakal ngobrol. Ya, Kasih waktu lah. Mudah-mudahan mendapatkan yang apa yang Mas cita-citakan itu. Harapannya tercapai lah. Amin. ya. Ya sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas sambutan jenengan juga. Ya memang apa yang dibicarakan oleh warga sini sesuai dengan sikap jenengan yang memang warga sini memuji jenengan, memuji keteladanan jenengan, memuji kebaikan jenengan, bahwa Mbah Holik ini ya orangnya baik. Tidak, juga banyak orang yang tidak bilang tidak banyak memungut biaya bagi orang yang tidak mampu. Alhamdulillah. Ya, makanya kok tadi banyak warga yang memuji jenengan. Alhamdulillah saya kan sekedar jembatan aja Ya, lah. tapi kalau untuk soal ini, karena jenengan mendapatkan sebuah wasiat, ya tentunya harus dijalankan. Itu pun kalau dialami kami pun kami harus seperti itu. Ya. Apalagi ya kita sama-sama paham lah, karena kita bermain di hal Berada di jalur yang sama. jalur yang sama. Ya. Yang jenengan saya akui orang hebat. Kita berniat mau mengelabui jenengan ya. Kan? Ya. Ya. Dengan intinya welcome lah. Gimana Mas Eko? Ya, paling Kita akan seperti itu. turuti. Paling seperti itu.
nanti jenengan minta Mas Riyadi minta nomor HP-nya Ya. mau dikaca. Catat aja nanti. Misalnya kalau udah penuh syaratnya tinggal kesini aja juga nggak apa-apa. Mungkin Ini ikhlas nih jenengan ya. Ikhlas. Karena jenengan sudah dimimpikan selama 7 hari. Iya Kenapa? betul. Kok ya ternyata betul Anda yang kesini dan dia betul sama mimpi saya itu. ya sudah, mungkin kita akan lebih lanjut berbincang-bincang. Dan mungkin karena saya baru dengar Mustika Rogo Mulyo itu, mungkin jenengan bisa memberikan petunjuk ya kepada kami tentang keberadaan mustika itu, kenapa harus ditukar dengan keris atau rumah dari sahabat kami. Iya. Mungkin kalau kita videokan itu sangat panjang lebar. Ya mungkin kita tutup saja, Mas Eko. Iya. Oke, siap. Kita mungkin lanjut lebih ke privat lagi. Iya, lebih ke privat ya. Karena ini Ya, mungkin tidak usah di video. ya, oke. Ya Mas Eko ya. Ya, siap. Ya udah teman-teman, alhamdulillah akhirnya apa yang kita cari sudah sedikit ketemu titik terang ya. Semoga nanti ini bisa membantu Eyang ya Mas Imam ya. Ya alhamdulillah kita ketemu dengan orang baik. Orang baik, Dan ya. Kita menyangka kita pikirannya itu susah banget, susah. Iya. Kita, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tinggal kita Apa yang kita tanam pasti kita tuai. Semoga saja ini hasil tanaman kita ya Mas. tinggal Amin. kita tindak lanjuti apa Ya. yang diinginkan beliau. Betul, Atau betul. Mau nanti bisa ditawar-menawar. Oh, itu lebih bagus. Oke teman-teman, kita tutup. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.